Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun, bangun Sukawati. Para pendengar Radio Buana Asri di mana saja berada, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam, selamat pagi. Puji syukur di hadapan Allah, pagi hari ini kita bisa berjumpa untuk menikmati kasih Allah di dalam kehidupan kita serta merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita menerima firman Tuhan, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Saya hantarkan, kita berdoa. Allah yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh anugerah yang besar terhadap kehidupan kami. Kalau pagi hari yang indah ini kami boleh menikmati kasih-Mu, menikmati anugerah-Mu dalam kehidupan ini. Kami menyadari bahwa kasih-Mu sempurna dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami, dan tak henti-hentinya kasih-Mu melingkupi kehidupan kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu ini, ya Allah. Dan bila saat ini kami sejenak akan merenungkan firman-Mu, biarlah apa yang kami terima, kami lakukan saat ini. Firman-Mu dapat kami terima dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu benar-benar dapat menjadi suluh dalam langkah kehidupan kami, penuntun dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh selalu bersandar dalam tangan kuasa-Mu dan menuruti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan ini, Tuhan. Berkati kami semua, saudara-saudara kami yang mendengarkan, biarlah firman-Mu saat ini benar-benar memberkati kehidupan kami. Kami menyerahkan hamba-Mu yang Kau pakai saat ini, Tuhan, pagi hari ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus menaungi, melingkupi kehidupannya. Apa yang disampaikan saat ini sesuai dengan kehendak-Mu, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, para pendengar Radio Buana Asri di mana saja berada, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan tema saat ini adalah kasih Allah untuk semua orang. Kasih Allah untuk semua orang. Kita mendengarkan firman Tuhan di dalam Injil Matius 5. Injil Matius 5 ayat 43 sampai dengan 48. Injil Matius 5 ayat 43 sampai dengan 48. Demikianlah sabda Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikian firman Tuhan kita terima, kita baca saat ini. Berbahagia tentunya kita semua yang bukan saja mendengarkan firman Tuhan ini, tetapi dimampukan oleh Allah untuk melakukannya di dalam kehidupannya. Haleluya. Amin. Kasih Allah untuk semua orang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah yang akan saudara lakukan ketika saudara menerima kebaikan dari orang lain? Tentu wujud kebaikan itu bermacam-macam.
Apa yang akan saudara lakukan ketika saudara menerima kebaikan dari orang lain? Mungkin jawaban yang terlintas dalam diri kita adalah kita berusaha untuk membalas kebaikan tersebut dengan kebaikan yang sama. Namun, adakah terbesit dalam pikiran kita ketika orang lain berbuat tidak baik kepada diri kita? Lalu apa yang akan kita lakukan terhadap orang tersebut? Apakah ada dalam pikiran kita membalas kejahatan kepada orang lain yang bertindak buruk terhadap diri kita? Semoga saja tidak. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kenyataan dalam kehidupan manusia yang sering terjadi, khususnya kita sebagai umat Allah, sering membatasi akan kasih yang harus kita terapkan pada orang lain. Kalau kita menyadari sering yang kita lakukan kasih itu didasarkan dengan situasi yang kita terima. Contohnya tadi, kalau seseorang baik kepada kita, ya tentu kita akan membalasnya dengan kebaikan. Tetapi ketika kita diperlakukan tidak baik oleh orang lain, apa yang akan kita lakukan? Kadang dalam kehidupan kita, kita menerapkan kasih, mempraktekkan kasih dalam kehidupan kita, jika hal itu menguntungkan bagi kita. Kalau hal itu tidak menguntungkan bagi kita, mungkin yang terjadi adalah sebaliknya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu yang dikehendaki Allah, yang dilakukan oleh Allah, itu kadang berbeda dengan praktek kasih yang kita lakukan. Kalau kita kadang menerapkan kasih berdasarkan situasi, menguntungkan diri kita tidak. Hal ini sangat berbeda jauh dengan kasih Allah. Makanya saat ini kita bersama-sama menggumuli sebuah tema, kasih Allah itu untuk semua orang. Kasih Allah tak terbatas. Kasih Allah luas. Dan Allah mengasihi semua orang. Dalam bacaan kita saat ini, kita dapat tahu bahwa kasih Allah tak terbatas. Kasih Allah itu untuk semua orang. Ayat yang ke-45 jelas dapat kita baca bersama-sama. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kasih Allah itu luas, kasih Allah itu tak terbatas. Walaupun kadang kita sebagai umatnya, manusia, sering menerapkan kasih, mempraktekkan kasih dengan batas-batas tertentu. Dia menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Dia menurunkan hujan bagi orang yang benar dan bagi orang yang tidak benar. Allah tidak tebang pilih dalam mengasihi. Dan kasih Allah itu sangat luas dan tak terbatas. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa Allah mengasihi semua manusia? Mazmur 145 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9 akan kita baca. Demikianlah sabda Tuhan di dalam Mazmur 145 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik
kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Mengapa Allah mengasihi semua orang? Karena manusia, semua orang itu ciptaan Allah sendiri. Maka Allah mengasihi buah dari ciptaannya, mengasihi manusia, mengasihi semua orang. Lalu bagaimana cara Allah mengasihi semua manusia, semua orang? Karena manusia adalah buah karya Allah, ciptaan Allah. Maka manusia dipelihara. Ia memelihara ciptaannya. Allah mengasihi manusia melalui pertolongannya kepada semua orang yang membutuhkan dan yang berseru kepadanya. Hal ini dapat kita lihat, kita perhatikan di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-14. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Semua orang yang mau berserah kepadanya, membutuhkan pertolongan darinya. Lalu selanjutnya, karena kasih Allah itu tak terbatas, maka selayaknya kita pun harus mengimbangi kasih Allah itu di dalam kehidupan kita. Manusia harus mengimbangi kasih Allah itu di dalam kehidupannya. Namun kenyataan dalam kehidupan ini, tidak semua orang mau mengimbangi kasih Allah itu. Tidak semua orang mau merasakan, mau menyadari bahwa dalam kehidupannya ia dikasihi oleh Tuhan. Bukankah semua orang ketika dipelihara dalam kehidupannya, setiap hari, setiap saat, itu juga wujud dari kasih Allah, dan Allah mengasihi semua orang. Namun semua orang tidak bisa mengimbangi kasih Allah dalam kehidupannya. Kalau mungkin bisa saya katakan, dalam bahasa Jawa, banyak orang yang tidak bisa niteni katresnaning Allah. Tidak banyak orang yang bisa merasakan, menikmati, dan menyadari bahwa kehidupannya dikasihi oleh Allah. Sehingga yang terjadi dalam praktek kehidupannya, mereka mungkin kurang bersyukur, mereka mungkin mengabaikan Tuhan dalam kehidupannya, dan merasa tidak membutuhkan Tuhan dalam kehidupannya. Itu yang terjadi. Jemaat Tuhan yang terkasih, para pendengar Radio Buana Asri yang saya kasihi, karena kasih Allah itu tak terbatas, dan selayaknya kita sebagai umat Tuhan juga harus mengimbangi kasih Allah itu dengan mengasihinya, dan mengasihinya dengan sepenuh hati. Memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, mengedepankan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu harus kita lakukan sebagai orang percaya. Namun itu pun belum cukup. Kita juga harus meneladani kasih-Nya yang tak terbatas itu. Dan hal itu kita lakukan juga untuk mengasihi sesama kita. Meneladani kasih-Nya yang luas, kasih Allah yang luas, dan kita praktekkan dalam kehidupan kita dalam mengasihi sesama kita. Jemaat yang Tuhan yang terkasih, di sekitar kita, dalam lingkup kehidupan kita, bahkan dalam kehidupan kita sebagai warga negara bangsa Indonesia, kita menyadari juga bahwa kita diciptakan oleh Allah. Semua manusia itu sama, segambar dan serupa dengan Allah. Namun kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri, bahwa dalam kehidupan kita banyak perbedaan-perbedaan yang terjadi. Dan kadang perbedaan-perbedaan yang ada menjadi ganjalan bagi kita semua untuk menerapkan kasih. Sehingga apa yang kita lakukan, kasih yang kita lakukan, kasih yang ada batasnya, kita membatasi.
untuk mengasihi sesama kita. Melalui firman Tuhan saat ini kita diingatkan untuk meneladani kasih Allah, bahwa kasih Allah itu tidak terbatas. Kasih Allah itu semua orang, untuk semua orang. Kasih Allah itu luas, maka selayaknya kita sebagai umat Tuhan ini juga meneladani kasih-Nya itu. Melalui firman Tuhan saat ini, mari kita menerapkan kasih seluas kasih Allah. Kasih kita untuk semua orang, bahkan terhadap orang yang mungkin membenci kita, terhadap orang yang berbeda dengan kita, sebagaimana Allah juga mengasihi semua orang. Ayat 46 dan 47 di dalam Injil Matius pasal yang kelima. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Tampil beda di dalam mengasihi, itu layak kita lakukan. Dan kita meneladani Allah. Tuhan menghendaki janganlah kita serupa dengan dunia ini dalam hal mengasihi. Ketika kita dibenci, maka selayaknya kebencian itu kita balas dengan kasih dan kebaikan. Ketika kita mungkin merasa kecewa dengan perbuatan orang lain, sebagaimana kasih Allah itu luas, menerima semuanya, kita terima, kita doakan mereka. Kita menerapkan kasih Allah seperti kasih Allah yang tak terbatas. Jangan kita batasi dalam mengasihi. Siapapun mereka, harus kita kasihi. Hukum kasih mengingatkan juga kepada kita, agar kita mengasihi sesama manusia, seperti mengasihi diri kita sendiri. Pertanyaannya, siapakah sesama manusia? Tentu semua orang. Termasuk orang yang membenci kita, orang yang berbeda dengan kita. Hal itu harus kita lakukan dalam menerapkan kasih, sehingga kehidupan kita senantiasa menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku yang terkasih, untuk yang terakhir, melalui firman-Nya ini, khususnya di ayat yang ke-48, Tuhan mengingatkan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapa-mu yang di surga adalah sempurna. Kita ini anak-anak Allah, kita ini umat-umat Allah, maka sudah selayaknya kita meneladani sikap kasih dari Allah. Kasih yang tidak terbatas, kasih untuk semua orang, sehingga di mana kita hadir, di dalam pergaulan kita, di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, dimanapun kita hadir, kita dapat menerapkan kasih Allah yang tak terbatas, sehingga hidup kita senantiasa menjadi berkat. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Sungguh anugerah-Mu yang besar terhadap kehidupan kami, Tuhan. Karena kasih-Mu, Engkau juga mengingatkan kami dari dalam kehidupan ini. Firman-Mu yang kami terima pada saat ini benar-benar mengingatkan kami semua, agar kami melakukan seperti apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan ini. Meneladani kasih-Mu, kasih yang tak terbatas, kasih yang luas, kasih untuk semua orang, sehingga kehidupan kami benar-benar kehidupan yang menjadi berkat. Walaupun kadang Tuhan, praktek-praktek dalam kehidupan dunia ini, orang seringkali membatasi tentang kasih.
Namun ajarilah kami, agar kami mampu mengasihi semua orang, seperti Engkau mengasihi semua orang. Ajarilah kami, agar kami juga mengasihi orang-orang yang mungkin membenci kami, menyakiti hati kami, mengecewakan hidup kami. Sebagaimana Engkau mengampuni dan pengampunanmu itu luas-luas samudera, demikian juga kami mengasihi dengan pengampunan yang sama. Walaupun berat, namun senantiasa ajari kami Tuhan, untuk melakukan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini, biarlah dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami senantiasa berdoa untuk saudara-saudara kami, para pendengar Radio Buana Asri di mana saja berada. Doa kami tidak terbatas. Kami senantiasa mendambakan kehidupan damai, kehidupan yang penuh kasih. Oleh karena itu Tuhan, ajarilah kami semua, dan kami terus berdoa bagi semua orang, agar kehidupan ini senantiasa didasari dengan kasih, di dalam pergaulan, di dalam kehidupan, sehingga damai sejahtera dapat kami rasakan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, mungkin ada saudara-saudara kami yang saat ini membutuhkan pertolongan-Mu, karena Engkau mengasihi semua orang yang saat ini menderita sakit Tuhan. Biarlah Engkau jamah mereka dengan tangan kuasa-Mu. Melalui bilur-bilur-Mu kami sembuh, dan Engkau akan menyatakan kuasa-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang ditimpa kemalangan kesedihan Engkau hibur mereka, yang menderita kekurangan kiranya Engkau cukupkan mereka satu persatu. Berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia di tengah-tengah masa pandemi yang masih kami rasakan. Engkau akan memberkati pemerintahan yang ada, terkhusus keberadaan kami, pemerintahan kami di bumi Sukowati ini Tuhan. Engkau memberkati pemerintahan di tempat ini. Biarlah masyarakat Engkau berkati, sehingga damai sejahtera senantiasa tercipta di bumi Sukowati tercinta ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati juga gereja Tuhan di mana saja berada, terkhusus di wilayah Sragen ini Tuhan. Biarlah kehadiran gereja senantiasa menjadi berkat bagi semua orang, sehingga Shalom Allah, kedamaian-Mu juga dirasakan oleh semua orang. Terima kasih Tuhan, bila terselip dosa kesalahan, ketika kami merenungkan firman-Mu di dalam permenungan saat ini, di dalam persekutuan yang indah ini, ampunilah kami, sebagaimana Engkau mengampuni setiap dosa-dosa kami. Masih banyak hal yang menjadi pergumulan kami, pribadi lepas pribadi. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, tetapi Engkau mengetahui pergumulan-pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Berkatilah Tuhan, dan bantu kami semua untuk bisa tetap berjalan tegak di tengah situasi sulit, dan Engkau akan memampukan kami semua untuk melaluinya. Berkati kehidupan kami selanjutnya. Inilah surat doa kami Tuhan. Semua kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati.